Bahkan satu-satunya ibadah yang dilaksanakan oleh makhluk, oleh hamba, tetapi juga Al-Khaliq melaksanakan itu sholawat. Nah, sholawat ini istimewa karena dia tidak membutuhkan tempat yang khusus, tidak membutuhkan ruang yang khusus, tidak membutuhkan waktu tertentu. Kapan saja kita bisa melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang muncul dari santri tentang boleh tidaknya membaca sholawat atau bersolawat dengan berjoget. Ya, sebetulnya tema tentang sholawat sudah banyak kita bahas. Sudah sering kita bahas. Tapi sholawat dalam perspektif ibadah. Sholawat dalam perspektif kewajiban untuk melaksanakannya. Nah, malam hari ini dikaitkan dengan tata cara bersolawat. Saudara-saudara, persoalan ini agak serius, kayaknya sudah menjadi viral di masyarakat. Pertama, kita harus mengetahui niatnya berjoget untuk apa. Niatnya bersolawat untuk apa. Ya, saya akan merujuk kepada apa yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Imam Ghazali ini di dalam kitab Ihya membahas tentang adab melaksanakan ibadah. Jadi satu poin penting yang pertama adalah ketika kita melaksanakan ibadah itu ada adabnya. Tidak boleh asal melaksanakan. Ya. Nah, bersolawat itu juga termasuk ibadah. Perintah. Bahkan satu-satunya ibadah yang dilaksanakan oleh makhluk, oleh hamba, tetapi juga Al-Khaliq melaksanakan itu sholawat. Ya. Yang kedua, satu-satunya ibadah yang diperintahkan untuk dilakukan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada malaikat, itu sholawat. Ya, dan ganjarannya sudah kita pernah bahas, luar biasa. Satu-satunya ibadah yang tidak memerlukan syarat. Ya, kalau sholat kan kita harus wudhu, harus diawali dengan takbir, harus menghadap kiblat, dan seterusnya, dan seterusnya. Berangkat haji harus punya bekal, ya, dan seterusnya. Baik syarat, kewajiban, rukun maupun sunnah-sunnahnya di dalam ibadah. Nah, sholawat ini istimewa karena dia tidak membutuhkan tempat yang khusus, tidak membutuhkan ruang yang khusus, tidak membutuhkan waktu tertentu. Kapan saja kita bisa melaksanakan, meskipun sedang batal wudhu, ya, sambil jalan, sambil tiduran, sambil duduk. Walhasil sangat unik dan istimewa. Nah, tetapi karena sholawat ini adalah termasuk ibadah, maka harus memenuhi kriteria adabul ibadah. Sebagaimana Imam Ghazali menulis di dalam, ya, termasuk yang kita pelajari di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, adab-adab di dalam melaksanakan ibadah.
Poin penting yang pertama tadi itu kita harus menyadari bahwa bersolawat itu termasuk ibadah. Dan karena ibadah maka dia harus memenuhi standar adab. Satu, Imam Ghazali tidak pernah bosan-bosannya menghimbau, jangan lupa menata hati. Pertama niat kita bersolawat atau baik sendirian maupun berjamaah, apalagi bersama rombongan. Ya, ada yang memimpin di lapangan yang luas. Ya, nawa itu kita apa? Selawat agar supaya kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar melaksanakan perintah Allah Sallu alaihi wasallimu taslima, tetapi kita mengharapkan nantinya kita akan menjadi umatnya, berada di belakang barisan Kanjeng Nabi, masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, khusyuk, nata niat dulu. Saya mau ikut sholawatan karena saya kepingin melaksanakan perintah Gusti Allah, karena saya ingin supaya mendapatkan syafaat, karena ini adalah ibadah yang tidak menggunakan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, tapi diniati yang baik. Yang kedua khusyuk. Nah, pertanyaan saya, orang joget itu bisa khusyuk atau enggak? Kenapa kita ini ketika sholat, ya, sholat ibadah, kita harus lihat pandangan kita ke tempat kita sujud. Makruh, enggak boleh kita lihat ke langit itu. Danga itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Mendanga. Kita tidak boleh mendangakkan leher kita ketika kita sholat. Karena apa? Karena akan mengurangi kekhusyuan. Ya, jadi tanpa dalil apapun, sebetulnya secara adab, bersolawat dengan berjoget itu menyalahi standar adab melaksanakan ibadah. Tidak boleh. Ya, kalau mau jogetan, ya jangan di forum selawatan. Datanglah di acara dangdutan. Pak, lah bagaimana ini selawatannya nadanya dangdut? Ya, niatnya untuk apa? Orang membuat solawat dengan nada dangdut, niatnya untuk apa? Pasti niatnya supaya yang mendengarkan berjoget kan? Itu sudah tidak benar niatnya. Buat apa? Menyusun nada irama untuk sebuah sholawat dengan nada dangdut. Ya, kenapa enggak dengan nada jazz? Ya, kenapa tidak dengan nada instrumental yang melankolis gitu? Saya menikmati kalau sholawat, apalagi suaranya bagus. Suaranya tidak bagus, saya menikmati. Karena itu sholawat, apalagi suaranya bagus. Tetapi kalau sudah kemudian membuat orang menggerakkan badan, menjoget karena nada dan iramanya itu dangdutan, itu sudah tidak benar. Kan itu melampaui batas. Pertama, jelas tata keramanya nggak terpenuhi. Karena apa? Karena ada sholawat, adab untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Jangan lupa yang kita kirimi sholawat dan salam itu Kanjeng Nabi. Ya, bukan orang sembarangan. Nah, saya juga pernah menyaksikan orang hadir di dalam sebuah majelis sholawat, perempuan lagi, meskipun sambil duduk itu, gerakan tubuhnya. Tapi mulutnya diem. Jadi mungkin nggak bersolawat. Dia hanya mengikuti irama yang ada sambil menggerakkan anggota tubuhnya. Jangan lupa, itu di satu sisi. Di sisi lain jangan lupa, karena semua anggota tubuh perempuan itu aurat. Ya, Bapak kalau begitu laki boleh? Tidak boleh. Sama saja. Karena apa?
Itu lebih-lebih kalau bersolawat yang berjoget perempuan itu semakin tahrim, semakin tidak boleh itu, semakin tampak keharamannya. Nah itu artinya kalau laki-laki pun juga tidak boleh. Karena apa? Karena sudah keluar dari adab bersolawat. Tak mungkin dia bisa khusyuk. Saya berharap mudah-mudahan mereka yang punya keinginan untuk melaksanakan dakwah melalui sholawat dengan cara-cara massal seperti itu menyadari. Karena apa? Karena dakwah tidak harus keluar dari tata krama beribadah. Dakwah itu kan memunculkan rasa simpati orang lain kepada agama kita. Ya, kalau kemudian bersolawat dengan berjoget malah justru menimbulkan antipati orang lain kepada Islam, itu berarti target dakwahnya malah justru terbalik, nggak hasil. Apalagi yang beragama Islam malah kemudian keluar dari Islam, naudzubillah min dzalik, gara-gara itu. Itu bukan dakwah, malah justru memurtadkan orang. Tidak menarik simpati sama sekali dari orang-orang yang tidak paham Islam, akan menyamakan, oh ini ibadahnya orang Islam seperti ini. Tidak bedanya dengan orang yang jogetan nonton dangdutan. Ya, begitu. Mungkin cuma bedanya kalau di dangdutan banyak kemaksiatan yang lain, kalau di sholawatan joget. Ya, tetapi jangan lupa menggerakkan tubuh apalagi perempuan itu sangat dilarang di dalam agama. Mudah-mudahan pesantren kebangsaan tidak perlu melakukan itu. Ya, kalau mau kepingin olahraga tetapi irama joget, ya masuk di kamar setel lagunya itu, joget sendiri sepuasnya, jungkir balik nggak apa-apa, nggak usah dengan sholawatnya. Begitu mau sholawatan duduk khusus. Al-afdal semal afdal, meskipun bersolawat tadi yang saya sampaikan tidak harus membutuhkan menghadap kiblat, tetapi al-afdal itu memang menghadap kiblat. Ya, al-afdal dalam keadaan berwudu. Al-afdal itu kemudian solawat-solawat yang maktur, yang dibaca, yang disusun, yang kalimat. Jangan lupa, dalam banyak teks solawat itu isinya berdoa. Tawasul. Nah bagaimana kita berdoa sambil joget? Misalkan kita baca sholat munjiat ya. Munjiat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jami'il ahwali wal afat. Kita mohon keselamatan dari Allah agar supaya kita diselamatkan dari segala macam mara bahaya, bencana, tapi sambil joget. Itu kira-kira Gusti Allah, dan apalagi Gusti Allah, malaikatnya kira-kira akan ikut mengamini atau malah justru akan marah. Ya, kamu minta uang UKT kepada orang tua, menghadap orang tua sambil joget. Kira-kira orang tua kamu langsung senang atau malah marah? Analogi sederhana saja secara logika. Minta ini, kemarin sudah bayar UKT ya. Minta UKT di hadapan bapak ibu sambil joget-joget, sambil nggak sadar gitu. Ya, nggak benar. Ya ini menurut saya dakwah yang kebablasan. Yang malah justru itu bisa saja malah justru bernuansa insinuatif terhadap ajaran Islam itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan malam hari ini bisa menyadarkan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.